Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak Bu. Nama saya Muhammad Azhar Zidan, perwakilan dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Kuningan Pak Bu. Jadi di sini saya ingin mungkin bertanya kepada Bapak Ibu. Tadi saya sempat menangkap ada satu kata-kata dari Pak Sultan Haji Nugraha, menarik sekali. Pak Sultan Haji Nugraha tadi mengatakan bahwa guru itu tidak selalu benar, murid itu tidak selalu salah juga ya Bu, Pak. Nah, saya di sini ingin bertanya tentang mengangkat topik tentang feodalisme Bu, feodalisme di sekolah Pak Bu. Nah, seperti yang kita ketahui kan harusnya ruang kelas atau ruang pembelajaran itu menjadi media siswa atau media murid untuk berkreasi, berkreativitas kan ya. Tapi ketika kita lihat di kenyataannya, ternyata feodalisme di sekolah itu terasa sangat kental Bu, terasa sangat dekat. Yang dimana ruang kelas itu didominasi oleh guru atau pendidik, yang mana kita akhirnya dapat nih sebuah pikiran bahwa oke, murid itu tugasnya itu hanya cuma duduk, dengerin, kerjain apa yang apa yang disuruh oleh gurunya, seperti itu. Nah, seperti itu kan itu kasus feodalisme di sekolah Bu. Dan akhirnya membuat contoh, misal ada guru menerangkan tentang sesuatu ke muridnya. Akhirnya murid mengkritisi, membantah. Contoh misal, mohon maaf Pak, itu ada yang salah, sepertinya tadi kata-kata Bapak harusnya seperti ini. Nah, sesuatu yang seperti itu tuh dianggap tidak sopan. Sesuatu yang seperti itu tuh dianggap tidak beretika. Saya pernah dengar ada satu kata-kata dari salah satu aktivis politik publik, dia mengatakan seperti ini, bahwa sopan santun itu bahasa tubuh. Pikiran itu tidak perlu sopan santun, pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan gitu. Yang mana kalau misalnya ada guru yang salah, lalu kita mengkritisi, lalu mohon maaf Pak, sepertinya itu ada yang salah, lalu kita dianggap tidak sopan gitu, lalu kita dianggap tidak etika. Sepertinya itu jadi kasus yang bisa kita sorot nih di dunia pembelajaran, di dunia pendidikan seperti itu Bu. Yang mungkin itu dekat banget dan kental banget, dan aku yakin sepertinya teman-teman di sini pernah ngerasain hal seperti itu gitu. Akhirnya kita dituntut untuk udah diem aja, dengerin apa yang kata gurunya omongin, lakuin gitu. Kita terbatas gitu kreativitas dan apa yang ingin kita ungkapin gitu. Seperti itu Pak Bu. Mungkin kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi namanya dari Kuningan ya? Iya. Iya, memang kita sekarang hari ini sampai dengan kedepannya, perbedaan yang mencolok antara peserta didik dulu dan hari ini, yakni sudah jelas terletak di dalam kurikulumnya. Akan tetapi kita yang selalu berubah muridnya, namun si guru hanya begitu saja. Tes. Yang artinya bahwa hari ini guru hanya menjalankan atau menggugurkan kewajibannya saja dengan mengajar, dengan mentransfer ilmu, berbeda dengan zaman dahulu, mentransfer morality, mentransfer perilaku. Tapi kita juga tidak menyalahkan hari ini sebagai seorang guru. Dulu saya pernah menjadi seorang guru, dan saya di dalam pengajarannya sampai tidak seperti yang tadi dibilang oleh dari Kabupaten Kuningan, feodalisme. Memang feodalisme selalu ada di sekitar kita, teruntuk di lingkungan sekolah. Yang hanya hari ini di kampus Merdeka itu hanya slogan saja. Kampus Merdeka itu slogan, pada hakikatnya tetap sama. Mahasiswa ditekan oleh pihak rektorat, pelajar ditekan oleh pihak sekolah. Persoalannya sekolahnya ini sekolah negeri. Kalau sekolah swasta dengan biaya yang luar biasa besar, itu merupakan khusus di swasta. Kalau di negeri, saya rasa semua dengan plafon yang sama, tidak ada perbedaan. Betul tidak? Iya kan? Tidak ada perbedaan. Kalau mau mendapat mutu atau kualitas yang lebih, ya lu jangan sekolah di negeri, lu homeschooling. Ya kan? Homeschooling sudah
terakreditasi secara pikiran, bukan terakreditasi secara ijazah. Ya. Dan hari ini banyak artis dia tidak melakukan kegiatan aktivitas belajar secara formal, tetapi dia mendapatkan legalitas formal melalui ijazah. Syarat kita ini kan ijazah. Tapi kebebasan berpikir, makanya saya kadang suka ragu kalau misalkan bicara rada vulgar, nanti barangkali padangnya marah. Nah, gitu ya. Padangnya marah, kemudian nantinya saya bisa dianggap bullying oleh Bunda Vivi, kemudian saya dibikin perda oleh Pak SBH, dilarang materi di mana-mana. Nah itulah, kita hari ini harus sadar betul bahwa guru yang tidak tahan kritik kita, ya boleh masuklah keranjang sampah yang ada di pinggir-pinggir kelas. Artinya apa? Lu cuma bedanya dengan kita itu lahir lebih dulu. Selalu kita dibeda-bedakan oleh orang yang lebih tua. Serasa anak muda ini tidak memiliki apa-apa. Perlu diingat, pengalaman akan kalah dengan ilmu pengetahuan. Pengalaman akan kalah dengan ilmu pengetahuan. Saya bisa ambil contoh banyak sekali. Orang tua, dia tua, ya tumbuh-tumbuhan juga tua, ya tumbuh. Tapi kan dia begitu-gitu saja. Kita manusia yang berbeda secara tumbuhnya. Artinya apa? Dia melakukan secara pengalaman tetapi tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan, sama juga bohong. Akan berbeda dengan kita hari ini. Betul yang disampaikan oleh Kabupaten Kuningan. Feodal mesti kita lawan, dan kita membentuk poros belajar untuk melawan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh sistem pendidikan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di materi Bunda Vivi, ketika kita mendapatkan kekerasan dari keluarga, kita bisa bertahan. Namun ketika keluarga itu bisa setuju atau tidak, tindakan apa sih yang bisa membela, tindakan apa yang diambil oleh KPAID untuk membela anak sehingga anak itu aman di rumah. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Membawa turun pesannya dimaksud dulu kembali. Iya, dari Mbak siapa tadi? Mbak Diva. Ya, pertanyaannya ketika ada salah satu anak yang mendapatkan kekerasan di dalam satu rumah, tapi tidak, kalau mau melaporkan tidak disetujui oleh pihak keluarganya, apa tindakan dari KPAID? Pak, KPAID berhak untuk melakukan satu tindakan yang dimana kalau anak ini betul-betul mengalami satu depresi ataupun satu kekerasan pada anak, dipukulin maupun dimarahin, KPAID berhak mengambil anak ini untuk dibawa ke rumah aman dan untuk dibimbing secara mentalnya, dipulihkan kembali secara mentalnya, dan pihak keluarga kita berhak untuk panggil kita panggil, dan akhirnya di sini kita berikan edukasi terhadap orang tuanya maupun keluarganya. Ada salah satu contoh kasus, orang tuanya ini ibunya pergi ke Taiwan, ada di Cirebon, pergi ke Taiwan. Si anak ini ada 3, yang satu SMP perempuan, yang keduanya SD laki-laki, yang ketiganya masih belum sekolah, hidup dengan bapaknya. Nah, ketika bapaknya ini kondisinya itu dia nggak kerja kan, duitnya habis, akhirnya untuk mendapatkan uang dari ibunya supaya cepat ngirim, anaknya dianiaya, dipukulin, dilempar pakai gelas, dilempar pakai mainan. Akhirnya dan itu divideoin sama bapaknya. Ketika divideoin, videonya ini dikirimin ke ibunya di Taiwan. Akhirnya ibunya ini ngirim uang. Akhirnya video tersebut dari ibunya itu dikirimkan ke temennya.
dan temennya itu kirimkan lagi, akhirnya jadi viral dan akhirnya ketahuan oleh lingkungan setempat, akhirnya melapor ke KPAID. Begitu melapor ke KPAID, tindakan KPAID apa? Langsung kita semuanya bukti kita kumpulin semuanya, terus kita datang ke tempat keluarganya, dan akhirnya keluarganya ngamuk. Ini anaknya kita, ini anak saya, mau saya apa-apain, ini hak saya yang ngasih makan, saya bapaknya. Betul situ bapaknya, betul situ yang ngasih makan. Tapi KPAID punya hak untuk ngambil anak tersebut karena anak ini dilindungi oleh negara. Akhirnya dengan kita berbagai cara dan perlawanan dari pihak keluarganya, tapi karena kita bicaranya adalah berdasarkan undang-undang dan anak ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, akhirnya kita ambil. Ya, akhirnya kita ambil, kita amankan di rumah aman, kita pulihkan mental dia, dan orang tuanya kita laporkan ke polisi. Itu, jadi jangan pikir mentang-mentang anak saya, adik saya, gitu kan? Itu terserah saya, tidak bisa, karena anak di bawah umur masih dalam perlindungan negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Jelas ya? Jadi tolong maka dari itu saya mohon dengan sangat kalian yang ada di sekitar, kalau ada kekerasan pada anak, tolong cepat laporkan ke kami. Ya, jadi biar kami langsung yang akan menindaklanjuti. Jelas ya? Oke, ya itu aja. Terima kasih Mbak Diva. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Satu pertanyaan lagi berkaitan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aledia. Izin bertanya Bu, kita sebagai generasi milenial, sebagai penerus bangsa, khususnya pemimpin ideal di era milenial, perihal tentang hak perempuan ya Bu, langkah apa yang harus diambil dan meningkatkan perlindungan perempuan? Zaman sekarang kan kayak banyak banget, belum lama yang di Jemaras Bu, ada perempuan yang digilir oleh 4 laki-laki. Itu perempuan itu kayak dijadikan budak nafsu oleh laki-laki. Ada yang benar kata Ibu, ada yang perempuannya lenje, ada yang perempuannya menawarkan. Tapi mau gimana pun laki-laki bakal jadi korbannya. Terima kasih. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Dewan, pembicaraan tentang perempuan itu tidak akan ada habisnya. Betul ya? Menarik kalau udah bicara dengan masalah perempuan. Ya. Apa yang akan dilakukan ketika ada kekerasan pada perempuan? Salah satu contoh adalah ada perempuan yang digilir. Padahal perempuan itu ada yang lenje, ada yang memang dia itu profesi mungkin, karena banyak sekarang profesi itu dijadikan profesi, ya masih sekolah, profesi untuk jual diri, amit-amit, dan uangnya itu untuk dia menjadi satu kelompok, di mana kelompoknya itu di sekolah supaya dianggap anaknya orang punya duit, anak orang kaya. Itu ada, ya. Ada beberapa yang adu ke saya juga seperti itu. Nah, apa tindakan dari Komisioner Perlindungan Anak ataupun dari perempuan ya, tentang perempuan ini harus seperti apa? Gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Tetap itu dari pihak kepolisian sendiri ada yang namanya tadi saya bilang adalah unit perlindungan perempuan dan anak. Tetap berhak untuk untuk melapor. Kalau dia sudah
dewasa, ya sudah dewasa, itu lapor langsung ya ke dinas PPA Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres. Kalau yang itu masih di bawah umur, lapornya ke KPAID. Nanti dari KPAID kita akan lanjutkan ke pihak kepolisian. Gitu. Jadi masalah perempuan. Dan semua kenapa yang tadi sudah saya kupas. Kenapa walaupun itu perempuan yang melakukan, perempuan yang mancing-mancing sehingga menjadi ribut, sehingga KDRT, sehingga menjadi penganiayaan, tapi tetap laki-laki yang kena. Kenapa tidak perempuan yang kena? Karena itulah perempuan dan anak dilindungi oleh negara. Tepuk tangan dong untuk perempuan. Yeay, untuk perempuan. Tapi laki-laki enggak, kenapa? Ya, laki-laki juga sebenarnya dapat perlindungan, di mana perlindungan hukum yang memang pada ranahnya itu juga dilindungi. Tapi tetap untuk kekerasan pada perempuan dan anak itu diprioritaskan dan ancamannya cukup tinggi supaya jangan banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan pada laki-laki. Itu baru 4 Mbak, digilir 4 orang. Kemarin ada di videonya, ada di rumah saya ada 2 bulan. Anak 9 tahun digilir 8 orang. Dahsyat, digilirnya itu dari jam 10 malam Pak Dewan. Jam 10 malam sampai jam 1 malam itu baru kelar. Dan akhirnya pulang sudah tidak berdaya. Pagi-pagi pendarahan, terus orang tuanya nggak tahu kalau anak itu habis digilir. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit dia mengalami robekan sangat besar di alat kelaminnya, dan itu dilakukan karena ada benda yang masuk ke dalam alat kelamin tersebut. Dan akhirnya melaporlah ke Bunda. Lapor ke Bunda, baru lapor udah pingsan. Itu anaknya sampai pucat. Akhirnya saya ceritain tanyain kenapa bisa seperti itu. Ternyata ini nih HP, dia ketemu sama temennya itu di Facebook, berlanjut ke WhatsApp, berlanjut ke satu pertemuan. Dan ternyata temannya tersebut begitu ketemu banyakkan sama teman-teman yang lainnya. Terus dikasih minumannya, minuman keras, dikasih extra jos. Begitu dikasih extra jos, dia merasa minumannya tidak pahit, manis, dia minumlah. Begitu minum, mulai dia fly. Satu-satu temannya 8 orang itu menggilir. Ada yang dibopong dimasukin ke kamar mandi, padahal satu ruangan yang sudah jorok dan kotor karena gedungnya dipakai. Ada yang di bebatuan, ada yang di papan. 8 orang kebayang. Anak umur 9 tahun. Itu. Jadi dari ini pintar-pintarlah menggunakan media sosial, karena ini modusnya banyak sekali. Nggak usahlah main-main yang macam-macam. Merasa kepengen punya teman banyak yang sehingga mengakibatkan rugi untuk perempuan. Ya kalau tidak sampai apa-apa. Akhirnya anak tersebut apa yang Bunda lakukan? Tindakan satu adalah Bunda dengan dokter psikolog untuk memulihkan mentalnya dia. Yang keduanya Bunda datangkan dokter-dokter spesialis. Akhirnya sampai suntik HIV. Dan Bunda prosesin dia untuk suntik HIV, untuk suntik kehamilan. Itu. Jadi banyak kerugian-kerugian yang akan dialami oleh perempuan. Yang kandung siapa? Yang punya perut sampai mengandung siapa? Perempuan, bukan laki-laki. Makanya hai laki-laki, tolong jangan melakukan tindakan kekerasan ataupun pencabulan pada perempuan sebelum sah.
Ya, itu. Jadi ngeri sekali. Anak umur 5 tahun agak jauh dari sini, ada di sekitar sini. Sekarang sudah lagi proses sidang. Anak umur 5 tahun dipakai sama kakek kandungnya, yang mengakibatkan sampai Bunda sendiri lihat langsung, karena Bunda harus prosesnya Bunda harus lihat. Ya, begitu dibuka sudah gosok, banyak nanah dan bau. Coba anak umur 5 tahun dipakai kakek ini. Anak umur 5 tahun digeranyang-geranyangin sama tukang cat, sama tukangnya di rumah. Banyak sekali kejadian. Belum kalau yang masalah ibu-ibu dipukul banyak. Itu semuanya faktornya apa Bunda Vivi? Kebanyakan faktornya adalah ekonomi. Laki-lakinya merasa tidak bisa mencukupi istrinya merasa lakinya itu tidak bisa apa-apa karena kehidupannya itu sosialita. Apa sih orang sosialita itu? Yaitu supaya dianggap dia orang kaya, orang bonafit, orang punya kehormatan dan cantik. Jadi diada-adain sampai tas apa kredit. Akhirnya pada saat ditagih suaminya marah karena suaminya baru pulang kerja. Akhirnya terjadilah KDRT. Kan? Itu pada perempuan ya. Pada anak-anak banyak banget. Satu minggu saya dapetin laporan itu 3 sampai 4 laporan. Yang dimana laporan ini apakah bisa masuk ke ranah kepolisian tindak pidananya atau kita cukup hanya sampai di mediasi di Komisioner Perlindungan Anak. Dan Komisioner Perlindungan Anak itu bisa memediasi untuk masalah hak asuh anak bila mana memang kedua belah pihak bisa dimediasikan. Jelas ya? Oke, itu aja. Yang lainnya itu Bapak itu tadi Mbak yang ujung tadi bapak-bapak, mas-mas, itu mas itu bukan bapak-bapak ya Allah maaf. Itu yang pakai batik tadi mau nanya, lihat. Itu bapak-bapak atau mas-mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya diutus oleh kepala sekolah suruh mengikuti acara ini. Kebetulan saya guru olahraga dari SMA dan SMK Telkom. Saya ingin menambahkan yang dari pertanyaan dari Duta Kuningan ya, yang masalah kita ke guru itu Bapak salah, Bapak jangan salah. Seharusnya kita boleh bilang ke guru Bapak salah, tapi kita harus punya dasar dulu agar kita itu persepsi kita bilang ke seorang guru itu salah. Jadi agar ada teori yang mendasar. Jikalau anak-anak semua misalkan ada salah satu guru kalian diajarkan itu tidak mengerti sama sekali, kalian itu bisa bilang langsung ke wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nanti wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu akan menggeser lagi, apakah dia harus ngajar di kelas ini atau mana, apakah guru tersebut itu layak ngajar di kelas atas atau di kelas bawah. Jadi itu sudah ada tempatnya, tapi agar kepala sekolah itu menempatkan guru itu ya. Jadi untuk anak-anak kalian jangan takut misalkan ada guru yang kalian itu tidak paham sama sekali. Kalian bilang ke wakil kepala sekolah, nanti biar wakil kepala sekolah yang meresapel untuk menggantikan guru untuk mengajar kalian. Itu saja Pak, hanya untuk menambahkan saja. Terima kasih ya Pak. Bu. Ya, berikan tepuk tangan dong. Ya, Bapak Guru mungkin saya juga akan tambahkan. Saya akan tambahkan juga masalah murid dan
guru di dalam satu sekolah. Anak bersekolah di satu sekolahan, ketika mempunyai permasalahan apapun itu, anak tersebut adalah dalam perlindungan sekolahan, tanggung jawab sekolah. Ya, tanggung jawab sekolah. Ketika anak di rumah baru tanggung jawab orang tua ya Pak ya. Jadi yang tadi pertanyaan dari Duta Kuningan tersebut, ketika ada guru menerangkan dan anak cukup kritis, itu seperti apa? Itu tinggal etika guru sama murid saja. Betul, tidak semuanya guru benar. Tidak harus guru digugu dan ditiru. Karena sekarang banyak kasus yang dimana guru melecehkan muridnya, sehingga muridnya itu melapor banyak sekali. Tidak seperti dulu. Dulu ketika Bunda sekolah, mau diomelin sama gurunya, bahkan mau ditampar sama gurunya nggak ada masalah. Tapi sekarang itu sudah kena undang-undang dan sudah sangat kritis. Maka dari itu Bunda berpesan bahwasanya Anda bersekolah, Anda mengajak pendidikan di satu sekolahan, hargai guru, antara murid dan guru, ya. Kalau memang ada kesan yang tidak berkenan seperti tadi Bapak katakan, tinggal dibicarakan atau diajukan ke wakil kepala sekolah maupun pihak yang lain. Tapi jangan sampai ada gesekan, karena apapun, ketika gesekan antara anak dan orang tua itu sangat tidak baik. Tapi kalau orang tua yang memang kurang ajar sama anak, terlalu berani sama anak, ya laporkan saja, ya. Jadi etika tolong dipakai. Tidak usah harus dengan cara mengkritisi yang seperti apa pinternya. Itu etika saja. Kalau itu etika, tata krama dipakai, insya Allah semuanya akan aman. Jelas ya? Terima kasih Pak.